مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى الإمام جلال الدين الأعمش جلال الدين محمد بن أحمد المعالي وشيخ متحضر جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الشريف نفعنا الله بما آمين والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Hingga pada malam hari ini kita semua, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berkumpul di acara kali ini kita salat ini kita. Semoga apa yang akan kita kerjakan ini bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi niat kita, bersihkan niat kita, dan sampai ada niat-niat yang tidak layak dengan kehadiran kita, sehingga dengan niat pembersihan diri lewat pelurusan niat kita secara amal ini menjadi suatu hal yang istimewa, sehingga ikhlas terjadi qasdu taqarrub ila Allah Ta'ala min jami'i syawahid. Ikhlas yaitu memurnikan, mensucikan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bercampur aduknya suatu hal yang bisa mengotori. Dan semoga mungkin di antara kita ada yang sedang sakit bisa disembuhkan oleh Allah. Amin. Ada yang sedang terlilit bisa dimudahkan kembali. Amin. Ada yang sedang memiliki masalah di keluarganya ataupun bersama teman ataupun bersama tetangga, sudah diberikan lapang dada, sifat Amin. yang bisa memaafkan, mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Amin. Silakan Bapak. Alhamdulillah, kita akan kaji surat Tabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Surat Tabat dinamai juga surat Lahab, Al-Lahab, yang masyhur Al-Lahab atau Tabat.
Ada juga yang menyebut surat ini surat Hasan, surat Masad. Belum nih mas. Makiyatun khamsu ayat. Makiyah ada 5 ayat. Surat ini itu penuntutan Al-Quran, penyusunan Al-Quran. Ini ada di urutan 111. Berarti kurang 3 surat. Nah, karena total surat Al-Quran 111. Adapun secara turunnya wahyu, ini ada ketika masa-masa awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan keislaman, mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lama da'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaumahu wa qala inni nadhirul lakum baina yadi adabi syadid. Faqala anhu Abu Lahab taballaka alihada da'awtana nuzila tabat fusirat yada Abi Lahab. Sampai situ dulu kita akan terjemahkan. Lama da'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan, ketika dakwah kaumahu kepada kaumnya. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku nadhirul lakum, mendakwakan kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid. Dan ini nadhirul lakum, kami berikan peringatan kepada kalian bahwa di belakang kalian itu ada azab yang sangat berat. Ini Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir. Maksudnya kalau masih meneruskan kekafirannya, ada azab yang sangat berat. Faqala anhu, paman Nabi SAW berkata, siapa namanya? Abu Lahab ini kunyah, Pak. Abu Lahab ini kunyah. Abu artinya bapak, Lahab ini artinya gejolak api, lidah api. Api ini kalau nyala itu kayak lidah. Nah itu bentuknya kayak gitu. Abu Lahab bilang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di depan orang-orang, depan masyarakat, Abu Lahab ini langsung menimpali taballat. Lihada da'au tanah. Taballat, celaka kamu Muhammad. Alihada, apa karena ini? Apa karena alasan ini? Da'awtana, engkau ini mengumpulkan kami. Jadi dakwah Nabi mendakwakan ketauhidan, mengajak ke Allah yang satu, ini ditimpali dengan pamannya sendiri Abu Lahab dengan ucapan celaka kamu. Apa karena perkara sepele ini saja kamu ini mengumpulkan kami? Padahal keimanan itu adalah hal yang sangat mendasar, fundamental, bahasa keren. Fondasinya kegiatan apa yang kita lakukan di dunia ini, fondasinya adalah ini. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan hidayah, nggak akan ada bisa yang menyesatkannya. Ketika Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Meskipun pamannya Nabi sendiri, tapi sampai mati pun tidak kenal Islam. Maka alim ulama mengatakan paman Nabi atau keluarga Nabi itu ada 3 jenis. Yang pertama, ini yang mau masuk Islam. Ini seperti dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti anak daripada kakek Nabi, berarti pamannya. Ini masuk Islam. Bahkan Al-Abbas ini dikatakan dengan syuhada, orang itu syahid, ikut berjuang dalam keislaman. Maka pasti masuk surga. Yang kedua, pamannya Nabi ini mendukung Nabi, membantu Nabi, tapi dia tidak mau masuk Islam. Siapa? Abu Thalib, bapak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini mendukung Nabi. Ada apa fasilitas apa yang mendukung, tapi sampai matinya tidak mau mengucapkan
Terhadap. Dan yang ketiga, sudah mengganggu, sudah mencaci, melawan, otomatis tidak juga masuk Islam. siapa? Abu Ahal. Jahal. Asli namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Ada berhala yang paling inti itu ada namanya Lata Uzza. Jadi berhala paling inti. Nah, makanya Abu Lahab ini hanya kunyah. Aslinya namanya Abdul Uzza atau Izza gak bisa. Hambanya berhala Uzza. Nah, Nabi SAW berdakwah. Awal-awal dakwah Nabi SAW penuh dengan cacian, perintangan, hambatan, pertentangan, membawa hal yang baru menurut orang-orang sekitar, mengajak Tuhan yang satu pada Tuhan mereka sebelumnya yang disembah ini banyak. Ini suatu keanehan. Maka ponakannya dakwah. Setelah itu Abu Lahab ini mengikuti di belakang. Setelah mendengar dakwahnya Nabi orang-orang, maka ketika itu Abu Lahab bilang, tabalak alihada da'amu tanah, celaka, putus kamu alihada, karena sepele ini kan kamu mengumpulkan kami di sini. Jadi keimanan dianggap sepele. Ini salah satu teguran bahwa kalau sudah tentang keimanan jangan pernah menyepele. Karena tiket kita masuk surga ini keimanan. Tiket baik tidaknya itu tentang keimanan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicaci, tapi yang menjawab adalah Allah. Kalau kuliah ayyuhal kafirun, Allah yang dicaci, tapi yang disuruh menjawab siapa? Nabi. Allah yang jadikan permainan oleh orang-orang kafir. Tahun ini kita nyembah Tuhanmu Muhammad, tahun depan gantian kafir, kamu nyembah Tuhan kamu. Nabi Muhammad yang disuruh menjawab. Makanya di awal tulisannya apa? Kul, katakan. Allah yang dicaci, Allah yang ditentang, Allah yang dilawan, Nabi Muhammad yang akan menjawab. Tapi ketika Nabi SAW pribadinya dicaci, Nabi diam saja. Ini wujud daripada ketawaduan beliau. Tapi ketika itu Allah yang menjawab. Jawabannya bagaimana? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat. Tabbatnya artinya terputus, celaan, tercela, celaka bisa. Tapi ada tamar putih tabbat artinya perempuan. Untuk perempuan apa? Karena yang dimaksud adalah yada. Yada itu apa? Yadani aslinya tangan, kedua tangan. Itu sebenarnya yadani, tapi karena diidomakan dengan abi lahab, jadi nunnya dihilang, jadi yada abi lahab. Jadi kalau bahasa Arab sedikit mengenal saja. Itu kalau ada lafaz tasniyah, tapi dia diidomakan dengan lafaz setelahnya, digabungkan dengan lafaz setelahnya. Tangan yadani, kalau dijarkan yadaini. Tapi ketika dirofakan yadani, karena dia diidofakan, digabungkan, jadi satu istilah menjadi kedua tangannya Abu Lahab. Jadi yada abi lahab. Ini yadani abi lahab. Tapi menjadi hilang. Yada abi lahab. Tabbat, celakalah, kusirat, merugilah. Yada abi lahab. Kedua tangannya Abu Lahab. Jadi Allah Subhanahu menjawab langsung, tabbat, celakalah. Yada abi lahab. Tangannya Abu Lahab. Tangan di sini bukan berarti tangannya Abu Lahab, tidak. Tangan ini hanya mewakili bahwa setiap pekerjaan manusia kebanyakan itu pakai tangan. Jadi tangan ini mewakili daripada fisiknya manusia. Sebagaimana kita juga pernah membahas tentang ayat apa wajahnya. Nanti di hari kiamat wajahnya akan dihinakan oleh Allah. Apakah hanya wajahnya saja? Tidak. Maksudnya apa? Wajahnya hanya perwakilan, karena setiap orang itu untuk mengenali seseorang itu biasanya lewat. Begitu juga tindakan diwakili dengan tangan. Karena boleh kita tidur, tapi biasanya tangan tetap
bergerak ke lubang-lubang tertentu, apalagi geser tangan. Makanya sunnah bangun tidur cuci tangan itu sunnah. Yada Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab. Pokoknya Abu Lahab celaka. Abi Lahab. Ada ulama mengatakan Abi Lahab ini julukan bukan dari Allah, tapi dari manusia. Kenapa Abu Lahab ini dikatakan Abu Lahab? Padahal namanya Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Kenapa jadi Abi Lahab, bapak yang bergejolak seperti apa? Karena mukanya Abu Lahab ini kalau dilihat itu merah, jadi seakan-akan menggambarkan seperti gejolaknya api. Nah, kalau kemerah-merahan mumairah, manis. Kalau merah itu kan mukanya merah, marah. Nah, satu orang mengatakan ini bukan dari Quran, tapi menunjukkan dari orang-orang ketika itu, karena bukan ini. Tapi satu ulama di lain sisi mengatakan ini menunjukkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu namanya ini Abdul Uzza, nggak cocok ditaruh di dalam Al-Qur'an. Kan yang Allah senangi Abdullah, hambanya Allah, perempuan amatullah, hamba perempuannya Allah. Sering Syekh kami di Pakistan menyampaikan orang sekarang ini kalau namanya anak Abdullah, bagus namanya. Itu kata Nabi, nama yang paling bagus Abdullah Abdurrahman. Karena hambanya yang maha pengasih, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika anaknya perempuan jarang yang dinamai amatul. Padahal amat itu artinya hamba perempuannya Allah. Jadi lebih terjebak ke nama laki-laki. Sedangkan kalau perempuan padahal dikiaskan ya, kalau nama perempuan terbaik siapa? Amatullah, Amatillah, Amatullah. Aku juga punya anak perempuan namanya Amatullah, Amatillah. Khairun nisa Amatillah. Baik wanita hamba perempuan. Yang pertama, nggak pantas masa mau disebutkan tabat tiada Abdul Uzza, enggak. Al-Quran itu menyuruh kepada keimanan, ketauhidan. Maka nggak layak nama seperti masuk dalam Al-Quran. Nah, itu yang mengatakan bahwa ini memang dari Allah, maka nggak layak untuk dikatakan itu apa? Abdul Uzza. Ai jumlatuhu wa abara anha bil yadaini majazan. Nah, di sini tadi yang saya sudah kutip bahwa jumlah ini adalah jumlah majaz saja, bil yadaini, kedua tangan. Li anna aktsarul af'al tazawalu bihima wa hadal jumlatu du'a. Karena biasanya kebanyakan perbuatan itu dikerjakan oleh kedua tangan. Wa hadhil jumlah doa, dan jumlah ini adalah jumlah doa. Menurut versi tafsir jalan lain, ini doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tabat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan memang sudah celaka. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kan tabat ini sama wa tab itu kan satu, artinya celaka. Kenapa diulang menjadi dua? Yang pertama tadi saya ulangi, tabat yang pertama adalah doa, watab ini adalah sudah celaka, memang sudah celaka. Jadi Allah langsung yang mendoakan. Yang kedua, masuknya tabat yang pertama adalah di dunia, watab ini artinya di akhir. Yang ketiga, tabat ini yang masuk adalah Abu Lahab, watab yang selanjutnya adalah keluarganya Abu Lahab. Kenapa keluarga? Karena nanti di sini ada penyebutan apa? Perempuannya Abu Lahab, yaitu istrinya Abu Lahab yang membantu daripada penghambatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsir ada tiga. Tabat tadi seperti tadi saya jelaskan, tidak diulang. Di tabat itu celaka. Di awal kenapa tabat menjadi apa? Menjadi muannas, menjadi perempuan, kenapa? Karena yang dimaksud adalah dua tangan. Dua tangan itu muannas, anggota tubuh yang dua-dua itu muannas, penyebutan wanita. Pakai lafaz wanita. Watab, dan memang sudah telah.
khusira huwa wa hadhihi qoba kaquli ahlakahullah wa qad halaka wa lima qawwafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adab faqala in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadai minhu bimali wa waladi nuzila ma agna anhu maluhu wa ma kasab khusira tabat ya rugi celaka. Ini adalah khobar kaqaulihim karena orang-orang kafir ini mengatakan ahlakahullah, Allah mencelakakanmu, Allah mencelakakannya, yaitu Muhammad kan sudah seperti itu semena-mena. Nah, ulang lagi orang kafir tetap menyembah Allah, hanya saja menyembahnya tidak sesuai Islam. Allah yang punya anak lah, Allah yang punya inilah, Allah yang punya inilah. Jadi makanya pemurnian orang-orang kafir pemurnian. Makanya orang Yahudi itu mengatakan kami menyembah Uzairullah. Uzair siapa? Anaknya, anak Allah. Uzair kan namanya anak atau malaikatnya Allah. Yang kedua, orang Nasrani itu menyembah Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa ini anaknya Allah. Nah, orang kafir mengatakan apa? Kami menyembah berhala. Orang kafir percaya ada Allah, tapi mereka beranggapan Allah ini saking besarnya sudah tidak bisa diapa-apakan. Makanya malaikat juga tidak terlihat. Ya akhirnya bikin sesuatu lah yang seakan-akan itu menjadi perantara. Kan bagi mereka kita manusia, Allah itu roh, ini terlalu jauh kalau minta sesuatu. Mereka kalau minta sesuatu lewat perantara. Apa perantaranya? Berhala. Mukanya seperti apa? Oh, dulu ada orang soleh seperti ini buat berhala. Ayo diteruskan. Nah, jadi kalau orang kafir ini Allah, tapi ada berhala, ada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir katakan ahlakahullahu, Allah mencelakakannya, yaitu Muhammad. Wa qad halaka, maka celaka. Nah, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qawafahu apa? Menakut-nakuti, yaitu menakuti dengan ancaman tentang azab kepada orang kafir. Dikatakan ini nadirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka faqal berkata, pentafsir berkata ingka nama yaqulu ibnu akhir haqqan fa in aftadaini bimali wa waladi nuzila. Berkata bahwa ketika mayakul ketika faqal ini bukan tafsir, tapi Abu Lahab berkata ingka nama yaqul ketika ibnu akhir anaknya saudaraku, siapa berarti? Abu Lahab yang bilang Nabi Muhammad karena ponakannya. Ketika anak saudaraku bilang ya wahakon, ketika benar bilang seperti itu, fa ini aftadaini bimali wa waladi, maka sungguh aku akan menebus azab tersebut dengan mali, hartaku, wa waladi, dan anakku. Orang dulu tuh kalau ada salah-salah ditebus, apa-apa ditebus, punya salah apa-apa ditebus, ada tabusan dengan minta maaf, ada ditebus dengan harta. Kalau enggak makan aku, ya sudah, bagaimana maunya? Berapa harta yang kamu minta ditebus, atau berapa anak atau apa yang disebutkan. Nah, ketika Nabi SAW mengancam ataupun menakut-nakuti bahwa kalau kalian masih meneruskan kekafiran seperti ini, bayarnya ada syadid, maka ada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Nah, Abu Lahab ini bilang apa? Kalau memang seperti itu, biar nanti aku yang menebus azab tersebut dengan hartaku, dengan anakku. Maka nuzila, akhirnya diturunkanlah ayat selanjutnya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna, tidaklah bermanfaat, tidaklah berfaedah, anhu darinya, dari azab tersebut, maluhu wa ma kasab, hartanya gelap, wa ma kasab, dan apa-apa yang telah ia usahakan. Ada yang mengatakan ini anak maksudnya, ada yang mengatakan ini pekerjaan. Makanya tafsirannya kasbuhu, yaitu pekerjaannya,
ai waladan, ataupun itu juga apa? Anak. Wa agna bermakna yughni, tidak akan pernah bisa. Agna bermakna yughni, tidak akan pernah berfaedah anaknya dan pekerjaannya untuk menebus azab tersebut ketika orang-orang masih dalam keadaan kekafiran. Malah congkak seperti itu. Saya kelak akan dimasukkan ke dalam neraka naron zatalab yang bergejolak. Lahab artinya bergejolak. Aitalahab wa tawaqqadu fahyamal taklikatu lillahi wajhahu israqan wa hamr. Nah, ini menceritakan tentang bahwa Abu Lahab ini disebut sebagai Abu Lahab karena wajahahu israqan, menyala-nyala, wa hamr, merah seperti api, menyala-nyala, merah. Tahu sombongnya seperti itu, saya kelana ronda talahab. Maka kelak pakai sin yang artinya dalam waktu dekat ya kelana ronda talahab. Apa? Akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Kembali ke ayat yang pertama, tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab ini juga ada ulama yang mengatakan kenapa pakai Abi Lahab. Yang pertama tadi ada mengatakan ini memang sebutan dari manusia karena mukanya seperti api yang bergejolak ataupun yang menyala-nyala. Tapi ada ulama mengatakan ini dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mau menyebut apa hambanya daripada berhala, nama asli. Yang kedua menyebutkan, ulama mengatakan kalau ada nama seseorang tapi tidak disebut dalam Al-Quran, yang disebut adalah julukannya, ini menandakan nama ini bisa terulang di zaman yang akan datang. Kalau yang disebut Abdul Uzza, maka selamanya dimasuki Abu Lahab yang pamannya Nabi yang ingkar. Tapi kalau disebut kunyahnya Abu Lahab, tandanya ada Abu Lahab selain daripada Abu Lahab ketika zaman Nabi. Karena ada Syekh dari Mesir, Syekh Mutawali Asy'arawi, ahli tafsir, mengatakan kalau di Quran itu tidak disebutkan waktu yang jelas, tempat yang jelas, nama yang jelas, tandanya ada kemungkinan itu yang dimaksud adalah bisa terjadi berulang. Tapi kalau sudah namanya jelas, waktunya jelas, maka nggak bisa terulang. Sebagaimana ada penyebutan Isa ibni Maryam. Dia selamanya cuma Isa ibni Maryam, anak yang lahir tanpa seorang bapak. Jadi kalau itu masih kunyah saja, maka ada kemungkinan bisa maka bisa jadi kalau ada orang haji nggak senang, ada orang dakwah tidak senang, bisa jadi Abu Lahab versi CJ atau versi Indonesia masih ada. Karena bukan nama asli yang bisa. Nah yang ketiga, tadi saya lupa, saya ulangi lagi. Yang ketiga mengatakan ini dari Allah. Kenapa Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini dikecam api ini akan menyertai baik di dunia sampai nanti di akhirat. Makanya pakai Abu Lahab, bapaknya api yang bergejolak. Jadi kalau versi yang ini dari nama dari sebutan manusia karena ditinjau dari wajahnya. Orang-orang dulu bentuknya Abu Lahab. Tapi kalau ini versi memang ini sudah dari Allah, seperti tandanya ada tiga penafsir. Karena Allah tidak mau menyebut Abdul Uzza atau Izza. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa ini bisa terjadi berulang-ulang karena tidak ditujukan langsung namanya, hanya lakopnya, julukannya. Yang ketiga ini daripada ancaman Allah bahwa Abu Lahab dari dunia saja api sudah menyertai. Maksudnya ancamannya sudah sangat besar.
Kita lanjut ke ayat keempat. Ayat ke apa ya? Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Bisa dibaca juga wa mura'atuhu hammalatul hatab. Nah, bisa. Membaca itu yang apa tapi enggak masyhur. Tapi artinya sama, mirip. Wa mura'atuhu, adapun perempuannya adalah istrinya. Atau ala dhamiri yusola sawwahu al-fasl bimaqul wasifatu wa ya ummu jami', menunjukkan kedudukan daripada wa mura'atuhu. Yang dimaksud wa mura'atuhu adalah istri Abu Lahab. Siapa? Wahya ummu jami', namanya ummu jami'. Ingat Pak, nanti saya adakan ujian, tapi hanya surat 5 surat lah terakhir. Nggak mungkin kalau mau amayat tasalun nanti sudah nggak tahu mana apa artinya langit dilipat. Wah, bingung lagi. Kok langit bisa dilipat? Apa maksudnya? Bukannya baju dilipat? Terlalu jauh kok. Makanya nanti insya Allah. Tapi santai saja, nggak usah takut Pak. Karena anak sekarang sudah di lockdown, sudah jarang ulangan, jarang sekolah. Sekarang bawa bapaknya suruh sekolah. Berapapun tetap dapat sertifikat. Siap nggak ya? Siap ya. Ummu Jamil siapa? Istrinya? Ini Pak, biasanya saya sudah sebutkan nggak keluar itu. Keluar ya enak berarti kan? Sudah dihafal berarti ya. Dikaji semua. Wa mur'atu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Kalau bacanya hammalatul hatab, wa mur'atu perempuannya Abu Lahab, hammalatul hatab. Pakai fi'il, pakai isim maf'il. Hammalat, hammalah artinya pembawa kayu bakar atau kayu. Membawa dengan pembawa beda? Sama atau beda? Kalau membawa bisa jadi hanya sekali, itu ya paling bawa 1, 2. Tapi kalau membawa banyak. Saya ini membawa batu, tapi saya pembawa batu berarti berkali-kali, minimal ya artinya otot kawat baru tok lah. Maka ini pakai lafaz hamalah, pembawa, tandanya sering sekali istrinya Abu Lahab ini bawa kayu. Maka di sini hamalatu birrofi bisa dengan dirofa hamalatu, wa nasab bisa juga hamalah lata. Al-hatab artinya asyauq, duri. Kalau pakai qaf asyauq namanya rindu. Tapi kalau pakai kaf asyauq artinya duri. Ada yang mengatakan duri sama rindu itu beda qaf sama kaf. Ucapannya hampir sama. Tandanya apa? Rindu dan duri sama-sama menyakit. Satu sakit Pak. Ada yang sakit Wasa'dan dan kayu sa'dan, nggak tahu dari daerah mana sa'dan. Intinya hatab ini kayu duri yang berduri. Tultihi fitori Nabi SAW. Istrinya Abu Lahab ini bawa kayu yang berduri, tultihi ditaruh fitori Nabi, di jalan yang sering Nabi SAW lalu. Mereka pakai lafaz fitori Nabi, di jalannya Nabi. Tandanya Nabi ini jalannya sering banget di situ. Karena jalannya Nabi bukan jalan yang dilalui Nabi, tapi jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah suaminya membangkang, suaminya menolak dakwah, menolak daripada Islam, istrinya di lengkap sudah didukung. kompak. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, unuqiha. Di jidiha ini di lehernya, unuk di leher. Jidiha sebenarnya sesuatu yang dikalungkan di leher. Tapi maksudnya di lehernya hablum ada tali min masad dari sabun.
Sabut tahu nggak sabut? Nah, kulitnya kelapa. Kelapa. Serabut sama sabutnya hampir sama. Sabut, serabut. Nah, saya pahami cuma serabut, tapi orang dia sabut. Fijidiha hablum di lehernya istrinya Abdullah, kemudian hablum ada tali dimasak dari sabut. Saking pengen menebar daripada duri dan tali tersebut, itu sampai kainnya itu ditalikan di lehernya. Ailal kun wahadil jumlah halim min jumlatil hitab, bukan hamalah tapi min hamalatil hitab hatab alladhi huwa na'at lam limra'atihi aw khobar mutada muqaddar. Ini kedudukannya saja. Kita membahas masalah mutada dan khobarnya, dan daripada hamalatul hatab atau hamalatul hatab, yaitu na'at ngikut daripada limra'atihi. Maka kalau saya tadi lupa, hamalatal hatab pakai fathah artinya nasab. Ini yang dimaksud adalah keadaan istri Abdullah ini dalam keadaan membawa kayu bakar yang sering sekali. Tapi kalau hamalatul hatab pakai doma disebut dengan rofa, ini menyebutkan bahwa sifatnya istrinya Abdullah itu apa? Membawa kayu bakar yang tujuannya untuk menghalau api. Kalau mau dibaca hamalatan sama ini. Hamalatul artinya adalah sifatnya, hamalatul kondisinya dalam keadaan membawa. Fijidiha belum dimasak. Ada ulama mengatakan pertama, istrinya Abdullah ini saking getolnya bantu si Abdullah itu sampai dikalungkan. Tapi ada ulama juga mengatakan ini nanti menjadi kalung di neraka. Kebanyakan orang kalau pakai kalung kelingnya ya emas, intan, berlian, perak paling minimal. Besi ya paling itu orang-orang yang nggak punya duit lah. Tapi saking hinanya gara-gara seperti itu tindakannya, nanti di akhirat kalungnya itu adalah dari sabut kayu yang dulu pernah dia dijadikan untuk menghalang melawan daripada dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang biasa dipamerkan, dibanggakan saja. Nanti istri Abu Lahab ini saja nanti akan terhinakan daripada dulu apa yang pernah dikerjakan. Orang sekarang bangga pakai kalung, andai kalungnya bagus, kalungnya mahal, tapi nanti kalungnya dari kayu, dari sabut, dia api neraka. Allah SWT. Nauzubillah ini. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikianlah surat Tabbat atau surat Masa atau surat Allah Abdullah ataupun nyala api. Pertama kesimpulannya adalah kerjasama. Ternyata kerjasama itu tidak hanya menguntungkan bagi orang yang berbuat baik, tapi kerjasama juga akan menyelakakan dahsyat-dahsyat dobelnya bagi orang yang kerjasama dalam keburukan. Siapa ini tadi? Abdullah beserta istrinya. Kalau sudah keluarga ini bekerja sama dalam satu hal, kayak kebaikan atau keburukan, pasti sukses. Maksudnya kalau kebaikan ya sukses kebaikannya, kalau keburukan juga sukses keburukannya, tambah double lagi. Nah kalau kita mau sukses dalam beragama atau sukses dalam keduniaan bisnis, itu kalau suami istri sejalan, seprinsip akan mudah mencapainya. Nah, sering bilang anak pesantren, kalau nikah dengan anak pesantren juga mudah, nanti suatu saat ada permasalahan apapun mudah untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kalau tidak seperti itu, ditambah kedewasaan yang belum cukup, maka meskipun satunya pesantren satunya tidak, ini terkadang beberapa hambatan pasti akan dilalui. Karena menjodohkannya susah. Ibaratnya setiap perbedaan, tapi suami istri dalam keluarga itu minimal harus ada persamaan. Karena supaya mencari jalan keluarnya itu mudah.
suaminya suka kalau ada sedikit pusing-pusing ke pantai. Tapi istrinya, wah pokoknya irit uang, pokoknya nggak usah ke pantai. Kemudian download video di YouTube yang ada pantainya. Akhirnya berantem terus. Padahal niatnya sama apa? Menghilangkan apa? Pusing, menghilangkan stres, penat. Maka bersyukur Pak, kalau suami istri ditambah anak, tambah orang tua, ini dalam satu tujuan, satu prinsip mudah. Ya walaupun tetap ada saja orang itu nikah dengan orang Muhammad, dia ada saja dia, tapi untuk menjodohkannya susah sekali. Maksudnya menjodohkan itu mencari solusi dalam setiap permasalahan itu susah. Kebanyakan harus benar-benar kedewasaannya matang, mengalah banyak-banyak prinsip mengalah. Makanya sampai ada masailan bagaimana nikah beda mazhab. Satunya mazhab Syafi'i, satunya mazhab Hanafi semua. Apalagi mazhab ini yang sangat bertentangan ternyata. Itu bagaimana? Ya sah-sah. Sahnya sah. Tetapi ketika ada permasalahan itu susah. Imam Syafi'i dalam mazhab kita kalau rujuk Pak dari tolak rujuk itu dengan kata-kata harus minimal. Kalau nggak ada kata-kata nggak boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi langsung tubruk saja itu sudah rujuk. Kalau Syafi'i memang benar harus Dek, kamu aku rujuknya harus ada lafaz. Kenapa? Karena talak juga berawalnya dari lafaz. Jadi kalau mazhab Hanafi tinggal tubruk sudah. Karena mereka beranggapan apa? Perbuatan ini mewakili daripada lafaz. Dan masih banyak lagi, masih banyak lain. Apalagi soal wudhu, mazhab kita suami istri batal itu tanpa penghalang. Ini mazhab Maliki, mazhab Hanafi nggak batal. Maka yang pertama, kerjasama dalam segala hal ini akan mencapai sukses. Begitu juga orang ingkari Nabi, kerjasama suami istri tambah sukses lagi, sukses mendapatkan apa? Celaan, hinaan dunia dan sampai-sampai ada surat khusus yang ditujukan hanya untuk Abu Lahab dan istri. Maka kalau sudah di dalam Al-Quran disebutkan, berarti kalau tidak saking mulianya, berarti saking terhinanya, tercelanya. Yang pertama. Yang kedua Pak, kita yang saya sudah sampaikan di awal. Kalau Nabi SAW yang diganggu, yang dihina, Allah langsung yang akan apa? Allah yang akan angkat bicara dalam. Tapi ketika Allah yang dilecehkan, maka Nabi yang disuruh menjadi juru bicara. Makanya ada kul ya ayyuhal kafirun, tapi ditambah tidak ada kul. Tandanya apa? Ketika kita dihina, kalau diri kita sendiri, ya kita harus tidak usah banyak ngomong. Makanya sampai ada pepatah, orang yang baik siapa? Orang yang dicaci 10 kali, tapi satu pun dia tidak membalas. Karena balasan ini hanya akan menimbulkan cacian yang berikutnya, yang lain, yang baru. Tapi kalau ada orang dicaci, diam saja, lapor nanti juga masih malu sendiri. Lihat beberapa orang kejadian gara-gara naik mobil, naik motor selisih paham. Satunya diam. Padahal itu yang diam itu juga salah. Padahal salah. Dan yang teriak-teriak marah-marah itu orang yang benar. Kita sebagai pihak ketiga, orang ketiga, kita mesti menyangkanya bagaimana? Tetap yang juara siapa? Yang diam. Padahal yang diam juga salah. Apalagi ini sudah salah, malah dia menyalahkan orang lain. Itu warga plus 62 itu biasanya kayak gitu. Pokoknya kalau ada motor sama mobil, seakan-akan pokoknya yang salah mesti mobil. Karena tahu motor itu kecil, pokoknya motor. Padahal biasanya motor juga yang kurang didikan memang. Sudah bukan jalurnya, diambil lagi. Tapi nanti kalau papasan mobilnya yang marah. Mobilnya yang dimarah. Ada tabrakan, mobilnya yang dimarah. Maksudnya yang punya mobil. Maka kedua, nah ini bagi Nabi. Nabi tidak membalas apa wujud daripada ketawaduan beliau. Tapi kalau Nabi dihina, kita sebagai umatnya tetap kita ada kewajiban untuk membela. Jangan terus memakai dalil Nabi dihina diam saja. Iya itu Nabi, karena Nabi apa? Nabi itu mengajarkan sifat
Tawadhu kalau dirinya sendiri dihina, dia masalah orang lain bela itu urusan yang lain. Sampai dibikin karikatur di Prancis, berapa ulama-ulama Indonesia semangat bicara semua boykot itu produk Prancis, produk boykot sebisa mungkin. Karena itu wujud daripada pembelaan kepada Nabi. Sampai di Pakistan itu ada menteri yang bilang kita di hukumnya Nabi itu nggak bijak untuk diterapkan pada era-era akhir zaman seperti ini, masa-masa modern. Maka nggak lama kemudian keluar dari gedung pertemuan, setelah itu ditembak langsung sama supirnya. Jadi supir pribadi sekaligus ajudannya yang bawa senjata langsung nembak ini tadi bosnya sendiri. Gara-gara dia ada statement yang menyatakannya. Dan setelah itu akhirnya dihukum mati, dihukum pantung gantung hukum mati. Tapi keluarganya ketika wawancara bangga, nggak ada sedikit pun kehinaan anaknya dihukum mati. Ketika itu dia menolakkan sampai ribuan karena ini turun ke sejarah. Jadi yang dibunuh yang mati. Terlepas daripada kita membahas hukum membunuh, yang kita bahas adalah pembelaan kita kepada Nabi. Maka ketika agama kita dihina, sedaya upaya kita bisa membelanya. Maka kalau ada ungkapan Allah dihina, kita nggak usah bela. Masa Allah nggak bisa membela? Ini kurang tepat kan menurut saya. Karena kita membela agama, membela Allah ini bukan berarti Allah butuh pembelaan, tapi wujud kesetiaan kita kepada Allah. Tapi ya dengan bijak membela tidak harus dengan kumpul-kumpul, dengan demonstrasi. Karena kalau sudah kumpul orang, akhirnya ditunggangi sama pihak-pihak yang berkepentingan. Hanya sekarang model jepret foto, setelah itu disebarkan, mengatasnamakan ini zamannya ini. Kalau saya tidak mudah percaya, tapi tidak juga tidak mudah membohong. Maksudnya apa? Pembelaan kita dalam hati memang harus ada. Wujud daripada kita ini cinta terhadap agama. Ya kita nggak usah jauh-jauh, Istri kita dihina saja Pak. Udah pesek, elek, pendek. Itu gimana kita? Memang kok. Kalau gitu ya, tetap kita bela. Bahkan kita pokoknya kalau sudah ngomongin barang sendiri ya, pokoknya bujur bugis. Pokoknya ini tomat. Dia karena tahunya begitu sendiri. Makanya kalau tahu hinaan di depan mata kita, di telinga kita sendiri, kita nggak bisa, nggak terima. Apalagi agama kita. Makanya ada Ansorullah, jamaah Ansor. Ansor artinya apa? Dikatakan Nasoro, penolongnya Allah. Ada Ansor. DP Ansor di NU, Muhammadiyah apa? Dia pemuda apa? Barisan Serbaguna. Jadi tetap membela ada, tapi jangan mudah terprovokasi, jangan mudah. Saya bela agama, lantas ada orang teriak-teriak, ayo yang bela agama ke sini. Yang belum tentu juga. Itu kan caramu, tapi cara aku membela agama bisa jadi beda. Bisa jadi dengan dirinya bela agama, bisa jadi dengan dia diam tidak menyebarkan hoak bela. Yang saya maksud hati kita tetap harus membela. Bukan berarti saya mendukung orang pergerakan yang dimiliki bela agama, tapi hati tetap harus wujud daripada kita ini memang terus kalau kita ini setia. Alhamdulillah. Ya, buat saja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Makiyatun aw madaniyatun arba'u aw khamsa ayat. Makiyah atau madaniyah ada 4 atau 5 ayat. Di sini 4 saja. Kalau yang 5 saya nggak tahu dari mana itu. Surah Ikhlas ini juga sering ataupun banyak penyebutannya. Ada disebut juga surat aman, karena mendatangkan keamanan dalam hati. Karena tentang ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga surat Qul huwallahu ahad, bagaimana penyebutan ayat pertama.
Kalau mengatakan al-ikhlas, surat al-ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada lapas al-ikhlasnya. Ikhlasnya. Nah, kalau ikhlasnya itu dalamnya itu nggak perlu di. Tapi ikhlas di sini yang dimaksud apa? Adalah kholaso, artinya memurnikan, bukan ikhlas dalam arti rela. Walaupun tetap ada kaitannya. Kalau ikhlas yang sekarang kita pahami, Pak, kita amal ikhlas nggak? Ikhlas, oh ikhlas. Maksudnya ikhlas karena Allah. Tapi yang dimaksud ikhlas, arti ikhlasnya apa? Memurnikan apa? Tajarrus di taqarrub, memurnikan tujuannya untuk Allah, ilallah ta'ala, min jami'i syawal, dari mencampur adukan niat-niat yang tidak berkepentingan di dalamnya. Nah, dikatakan kenapa kamu sedekah? Karena aku ingin membantu itu karena Allah. Tapi yang kedua ya supaya besok disebut serangan fajar. Ini namanya bukan ikhlas, karena dia menserikatkan dua niat yang tidak bisa menjadi satu. Beda kalau dengan sholat qobliyah zuhur diniatkan menjadi qobliyah juga, diniatkan juga tahiyatul masjid. Boleh, karena itu satu tujuannya. Bagi orang yang memang biasanya kalau masuk masjid memang tahiyatul masjid, maka boleh dia menggambarkan duanya dalam satu pekerjaan. Tapi kalau biasanya tidak tahiyatul masjid, dia niat tahiyatul masjid sekalian qobliyah zuhur, ini nggak boleh, karena dia nggak ada rutinitas sebelumnya. Maka di kitab Asbah wan Nadhair sering dikaji oleh ulama-ulama salaf, pondok-pondok salaf juga, Asbah wan Nadhair juga boleh menserikatkan dua niat sekaligus yang diperbolehkan. Jadi niat sunnah dengan sunnah boleh. Qobliyah niatkan juga pahala juga jadi dua. Dari mana inamal amalu? Tapi ada syarat ketentuannya. Yang nggak boleh qobliyah dulu 4 rakaat niat sekalian duhur, nggak boleh, karena wajib dengan sunnah beda hukumnya, levelnya beda. Apalagi sholat jenazah niat sekalian sholat subuh, nggak ketemu kan? Niat mau cari hutangan sambil silaturahmi, kan sering gitu kan? Pindah dulu ada silaturahmi Pak, satu kali pun tujuannya. Hari ini yang kedua itu ya, boleh, karena berhutang juga ya sunnah Nabi juga sunnah berhutang, tapi wajib bayar. Yang nggak sunnah itu ngutang tapi nggak bayar. Yang haram itu apa? Ngutang nggak niat bayar, itu haram banget itu. Apalagi tahu orang itu kalau saya hutangi 10 itu kayaknya pokoknya ikhlas lah, apalagi pakai kata-kata yang sedikit mutiara. Itu sudah haram niatnya seperti itu. Padahal hutang awalnya sunnah. Bahkan Nabi pun apa? Nabi bersabda, orang meninggal dalam keadaan punya hutang apa? Nanti akan dituntut di akhirat. Tapi Nabi sendiri juga meninggal dalam keadaan punya hutang. Nabi SAW katakan sakaratul maut itu bagi orang-orang beriman seperti apa? Rambut di tengah adonan tepung atau adonan roti. Tapi dari kesempatan Nabi mengatakan apa? Sakaratul maut, sampai Nabi itu dalam keadaan juga apa? Tersakiti secara apa maksudnya? Menjelaskan kepada kita bahwa setiap amal itu memang ada kondisinya. Setiap amal itu ada kondisi tertentu. Nabi ketika bilang orang beriman ketika dicabut nyawanya ini seperti rambut di adonan tepung, adonan roti, itu mengatakan bahwa ini fadilah utama orang beriman. Tapi di lain saat Nabi SAW mengatakan sakaratul maut ini melelahkan, menyakitkan. Ini menandakan bahwa Nabi juga adalah apa? Dalil Nabi adalah manusia. Nah, jadi bagaimana juga hutang ini? Jadi kita segera terus harus membayar. Tapi Nabi dalam keadaan meninggal punya hutang menandakan apa? Kalaupun meninggal dalam keadaan punya hutang, ahli warisnya tolong membayar. Jadi agama itu nggak susah gitu. Kalau Nabi bilang dalam keadaan meninggal hutangnya harus, kalau nggak nanti dituntut ya, maka orang akan ngeri sejak hutang. Sedangkan di musim corona seperti ini, nggak hutang bagaimana?
dihantam semua dalam satu orang. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Fanzil, kemudian turunlah. Su'ila, Nabi SAW ditanya tentang Tuhannya, tentang Allah. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, Tuhan versimu itu bagaimana? Kamu mengajak ke Tuhan itu bagaimana dulu? Orang Yahudi sudah tahu Uzairullah, Tuhannya seperti ini, seperti orang Nasrani saya katakan juga apa? Isa ibnullah, Isa anaknya Allah, seperti ini, seperti ini. Orang kafir juga apa? Tuhannya seperti ini, seperti itu, perwakilan. Maka orang Yahudi datang kepada Nabi, bagaimana Tuhan versimu? Maka turunlah apa? Surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Perututan dalam Al-Quran 112. Untuk perututan turunnya Nabi mengatakan ini surat ke-19, awal-awal periode Makkiyah. Kalaupun ada beberapa madanya, bisa jadi ayat atau surat ini turun kembali ketika Nabi sudah hijrah. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah ahadun, yang esa. Allahu khobar, huwa ahad badal. Minhu au khobartani. Jadi Allah itu khobarnya, huwa dan wa ahad badalnya. Kul, adapun katakanlah, wa adapun itu dia, Allahu yaitu Allah, ahadun yang esa. Allah esa dalam yang satu, ahad. Ada orang mengatakan ahad dalam wahid ini sama saja. Kalau wahid itu ada selanjutnya. 1 wahid, 2 isnan, 3 salatah, 4 arba'ah, 5 konsol. Itu wahid. Tapi kalau ahad itu cuma satu. Nah, saya katakan tidak ada seorang. Berarti ada orang tidak? Tidak ada seorang. Berarti ada orang, tapi bukan seorang. Satu. Tapi kalau dikatakan tidak ada seorang pun, ada orangnya? Tidak ada. Maka akad di sini ada punnya. Satu, hanya satu. Esa. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah. Allah itu Pak Haji, Pak, lafaz Allah. Allah itu ada alif, lam, terus Allah mau dikurangi lafaznya, lafaz Allah ini tetap jadi Allah. Allah ada alifnya komplit Allah. Alifnya dibuang jadi lillah. Lillah untuk Allah. Lamnya dibuang. Lahu. Baginya. Ini kan Allah. Lam yang kedua dihilangkan tinggal hu. Artinya nyadol itu pun Allah. Makanya ada tarekat zikirnya hu. Itu tarekat kisti juga di Pakistan juga kami ada juga tarekat kisti. Zikirnya hu. Artinya dia. Dan tak perlu dibilang Allah, karena Allah sudah jadi katanya. Tapi tidak apa. Ini tarekat kisti dan ulama juga. Jadi Allah dikurangi alifnya jadi lillah, kurangi lamnya jadi lam, kurangi lamnya jadi hu. Ilah itu jadi dari kata Allah. Nah, bisa jadi orang yang setiap mengeluh sesuatu itu nyebut Allah, Pak. Kenapa? Kami yang kan Allah lam sama ha. Bedanya mungkin nggak paham. Kalau paham jadi pahala. Kalau mengucapkan bu saya jadi pahala karena hatinya sudah menunjukkan bunya maksudnya Allah. Masa seperti itu ini? Kita contoh saja, Pak. Kita gandrung sama dulu sebelum nikah ya, gandrung sama perempuan. Mengucapkan dia itu bergetar. Sampai ada puisi judulnya cuma
Iya. Dia. Kayak puisi Pak, artinya tanpa kata. Judulnya. Isinya itu tidak ada. Tanpa kata. Yang lebih parah lagi, ada orang bilang saya punya puisi, puisinya diam. Sudah puisi. Ada judulnya apa? Diam. Nah, bagi orang-orang sufi ya wajar saja seperti itu. Kalau bukan hal yang baru, itu hal ulama mengkaji benar. Orang-orang yang ahli-ahli zikir seperti itu membuat suatu torekohannya jalan torekoh Sazaliyah. Kalau pesan kami Sazaliyah torekoh yang zikirnya sedikit kan tapi belajarnya banyak. Sebelum subuh biasanya zikir banyak, setelah itu pokoknya belajar. Karena setiap belajar itu zikir katanya. Dalilnya karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dalam keadaan sudah ada itu masih tetap lanjut belajar. Ada sahabat tegur sudah ada itu mandek dulu, mandek baru itu baru lanjut. Katanya saya belajar juga dikit karena duluan saya belajar daripada azan kan. Makanya kalau ada juga pondok yang biasanya walaupun azan tetap ngajar ya biarkan. Biarkan. Kalau belajarnya memang belajar yang agak kalau belajar kita korek ditoto di deret ya itu benar. Jadi ada sama. Kalau saya mau azan tetap lanjut sampai waktunya habis. Ada torekoh yang sering ya Naksabandi, Naksabandi kita lihat mana. Kalau di Pakistan Cistiyah ini sampai diadakan juga. Ya silakan. Kalau sudah tua bagus itu torekoh. Nah, karena tua ini geraknya kurang gesit. Mau hadir majelis juga tuh susah, makanya mendalami zikir bagus. Tapi kalau masih energi masih bisa gerak mana-mana, bagusnya torekoh yang mengutamakan belajar. Pengajian mana datang. Pindah torekoh tidak apa-apa, tapi pamitan dulu sama mursyidnya, pindah torekoh. Jadi bukan berarti torekoh, nggak ada torekoh Muhammad itu dari Nabi. Nabi Muhammad itu masih menjelaskan judul, ulama-ulama menjelaskan isinya. Makanya ada bilangan-bilangan itu dari Nabi Muhammad, ada bilangan-bilangan doa atau zikir itu dari para alim ulama. Contohnya dari Nabi apa? Setelah sholat, Subhanallah 30, ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Nabi 34. Ini dari Nabi, bilangannya sudah dari Nabi. Lebih bukan berarti nggak boleh. Kurang, tapi bagusnya pas karena dari Nabi pas habis sholat. Nah ulama ada yang mengkaji lagi ya, tapi selain daripada itu ada yang sampai ulwawnya 1000 kali. Cari dari Nabi nggak dapat, tapi itu dari pengalaman para alim ulama. Jadi kalau ditanya dalilnya mana itu kok sampai ribuan, ya dalilnya para alim ulama karena itu pengalaman para alim ulama. Bukan berarti itu bid'ah, bukan. Itu bawa-bawaan itu bid'ah. Nabi hanya menyampaikan judulnya saja segitu, tapi bukan berarti lebih enggak bu. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah wahai Muhammad, huwa dia lah Allah ahadun yang esa. Dari orang-orang kafir, orang Yahudi yang banyak Tuhannya, Yahudi yang menyimpang dari pahamnya, dijelaskan satu ini juga susah sekali, Pak. Susah sekali. Tapi Nabi SAW katakan, saya mengajak dari Tuhan banyak ke yang satu, karena kalau punya majikan satu lebih bagus, lebih mudah melaksanakan ketimbang majikan yang banyak. Kalau majikannya itu banyak, pagi yang satu nyuruh ke pasar, yang satu nyuruhnya Kopi masak semua, jadi bingung. Pengennya jam 9:30 ini ya malam, tapi Tuhan yang satu pengennya siang. Nanti dia ngomongnya, makanya di daerah sana siang. Satu pengennya matahari warnanya kuning, satunya pengennya warnanya renti. Makanya logika dibalas dengan logika, maka nggak mengeluarkan dalil apa-apa. Kalau ketemu orang-orang yang menanyakan logika, dibalas dengan hal-hal yang sepele kan. Nah, sepele. Bagaimana orang-orang ateis tidak mengakui agama,
mengatakan dunia ini adalah pecahan daripada galaksi, planet yang dulu bertabrakan. Jadi serpian-serpian jadinya planet gini-gini. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan bumi-bumi ini, dunia ini bukan. Terus ditanya, terus sebelum meledak itu yang diciptakan siapa? Itu ada dengan sendirinya katanya. Loh, ada dengan sendiri. Kamu siapa yang lahirkan? Artinya kan ada ibu bapak saya. Terus ibu bapak kita dari siapa? Ya kan ada kakek saya. Kakek dari mana? Ujung-ujungnya dengan ada sendiri. Ya, pasti dari seperti itu. Ujung-ujungnya kalau sudah nggak bisa jawab pasti ini ada dengan sendiri. Setelah itu orang yang menjawab nampar orang ateis tamat. Duh, kamu kok nampar? Tidak. Ya iya. Dan kenapa kok kamu menyalahkan nampar? Kamu nampar saya, apa dia? Apa salah saya? Kata ateis. Loh, saya salah saya apa juga? Loh, kamu nampar saya kok? Loh, ini kan dengan adanya sendirinya. Loh, saya pakai tanganmu. Tangan ini ada di mana? Dengan sendirinya nampar kamu. Berarti kamu nggak perlu menyalahkan saya kan? Jadi ya, sebab salah. Kalau nggak bisa jawab ya diam. Nunggu wahyu. Wahyu ini. Ditanya udah bulat, nunggu wahyu. Wahyu ini sih. Kul huwallahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam segala sifatnya, dalam zatnya Allah, dalam sifatnya Allah, dalam perbuatannya Allah. Itu Allah esa sendiri, tanpa ada pengecualian, tanpa ada serikat. Dalam zatnya, saya katakan apa? Aqua gelas ini satu baik. Tapi bisa di aqua gelas kenapa? Dikatakan aqua gelas karena ada gelasnya, ada airnya, ada tutupnya. Jadi adanya aqua gelas satu ini, tapi ini terdiri daripada unsur-unsur yang banyak. Jam tangan saya satu, tapi tidak dikatakan jam tangan kalau tidak bisa mengikat, berarti harus ada talinya. Tidak dikatakan jam tangan kalau tidak ada jarum. Tidak dikatakan jam tangan kalau tidak ada baterainya. Berarti satu tapi ada unsur-unsur yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu, nggak ada unsur yang lain. Maka kenapa kita tidak boleh menyerupakan ya Allah, langsung diartikan tangannya Allah? Baik sekali. Jadi Allah ini dari unsur-unsur yang lain. Kenapa saya dikatakan manusia? Karena saya ada tangannya, ada mulutnya, seperti manusia biasa, kakinya. Nah, makanya kita perlu hati-hati. Tidak boleh, jangan sampai seperti kaum mujassimah. Apa mujassimah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah yang punya kaki, Allah yang lafaznya ada istawa ala al-ars, apa? Duduk bersemayam di atas kursi. Bayangnya kursi lah, kursinya berarti besar, lebih besar daripada Allah berarti, karena biasanya orang kalau duduk di kursi, kursinya harus lebih besar. Berarti Allah hajat dengan kursi? Tidak. Allah Subhanahu tidak berhajat pada apa? Ma yasha kana wa lam yasha lam yakun. Allah berkehendak jadi, Allah tidak berkehendak, dia tidak akan pernah lam yakun, tidak akan pernah kan? Maka dalam zatnya Allah satu. Maka saya pernah buka artikel, kenapa dikatakan zat bukan sesuatu? Karena zat ini untuk menyifati sesuatu yang nggak nampak mata indera manusia. Maka dikatakan zat. Padahal zat itu pun perlu kajian sendiri. Zat itu apa ya? Maka Allah dalam zatnya satu, esa, nggak ada perserikatan dalam Allah. Yang kedua dalam sifat, Allah basir, maha melihat, Allah sami, maha mendengar. Manusia melihat juga, melihat. Manusia mendengar juga. Tapi bayangkan Pak, jangan bayangkan. Kita harus punya prinsip akidah Pak. Tetap maha melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia. Manusia melihat punya batasan-batasan. Segini apapun tapi terhalang itu tirai, sudah tidak bisa melihat. Semudah apapun tapi kalau matanya belengan tidak bisa. Seapapun dia bisa melihat katanya dalam radius berapa puluh meter. Tapi ketika malam gelap gulita tidak. Maka namanya apa? Allah esa dalam sifatnya. Maka Nabi SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha dan sebagainya. Tapi ditutup dengan apa ayatnya?
Laisa kami beli syai. Karena kalau tidak itu seperti imajinasi manusia apa? Allah kaya, berarti ya punya mobil warnanya kuning emas minimal, kolam renang kan gitu. Tapi Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini untuk akidah kita. Jadi hanya sedikit saja, itu hanya untuk memahamkan pemahaman manusia, memahamkan pemahaman manusia. Dan perbuatan juga, ihsan dalam perbuatan. Allah ihsan dalam perbuatan, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatan. Allah tidak butuh bantuan. Dan ini tadi, masya'a kana walam yasha' lam yakun. Allah kehendak jadi, Allah tidak kehendak ya tidak akan terjadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang esa. Allahu somad. Adapun Allah as-somad itu somada dari kata somada, artinya tujuh, yang dituju. Kalau terjemah sering kita buka, yang kita dengar apa? Somad. Allah maha apa? Allah tempat atau Allah tujuan untuk berkat. Tapi artinya somad itu tujuan. Jadi setiap apapun tujuannya Allah. Mubtada'un wa khabar ay maksud fil hawaiji ala dawai. Makanya selalu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, lintifai mujanisatihi, untuk meniadakan jenis-jenisnya. Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan Allah juga tidak diperanakkan. Lintifai hudusi anhu, untuk membersihkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini hudus. Apa hudus? Terbaru. Kenapa ada proses kelahiran? Kita dilahir karena proses pembaharu. Tapi Allah tidak seperti itu. Maka lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Menyangkal daripada orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka menyembah Uzairullah, menyembah daripada malaikat Allah, menyembah daripada Isa ibnullah, yang bisa dikatakan anaknya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan sekufu ahadun, satu pun. Satu pun. Ai mukafian, sekufu. Dalam istilah fikih ada nikah sekufu. Kalau anak sama anak kita nikah tidak sekufu, maka anaknya bisa menuntut apa? Menuntut balik kepada orang tuanya karena tidak sepupu. Maka boleh memaksa anak nikah asalkan sepupu. Sepupu itu baik dengan pekerjaan. Bahkan dalam syariat Islam, dalam fikih sebutkan kalau menjahit pun itu adalah apa? Pekerjaan, termasuk pekerjaan yang baik. Jangan dinikahkan dengan pekerjaan yang buruk. Kalau ulama, yang ulama dengan anaknya ulama, itu namanya sepupu. Tapi bukan berarti kalau tidak sepupu tidak boleh. Hanya saja kalau dia tidak sepupu kok dinikahkan paksa oleh bapaknya, ternyata nggak cocok, dia bisa menggugat cerai karena wajar memang tidak sepupu. Jadi sepupu itu anjuran tapi bukan menjadi kewajiban dalam menikah. Ada juga syarifah keturunan Nabi nikah sama selain daripada habaib. Ada yang mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Karena keturunan Nabi ya nikahnya harus dengan keturunan Nabi, nggak bisa levelnya lebih rendah, minimal sederajat yang sepupu. Tapi bukan berarti Islam mengajarkan apa kasta-kasta. Walam yakun lahu kufuwan, tidak ada sepupu. Ada yang mengatakan kufuwan ini adalah istri. Jadi Allah tidak ada kekasih, tidak ada pendamping, satu ahadun, satu. Baik itu yang secara nyata ataupun secara khayalan, Pak. Allah tidak ada setaranya, tidak ada semisalnya. Ada kita ini punya dunia nyata, punya dunia khayalan. Dunia nyata yang kita lihat, dunia khayalan ini hasil daripada yang kita lihat. Contoh, pernah bayangkan kuda terbang? Pernah lihat kuda terbang? Ada? Nggak, tidak ada. Tapi kenapa ada khayalan? Itu karena bersumber dari apa yang kita lihat. Dari apa? Dari yang kita lihat kuda. Dari apa yang kita lihat burung.
dijadikan satu kayaknya bercocok, ditambah lagi ada kita lihat di TV, kita bayangkan apa? Kuda terbang, terus ada cat yang memang harusnya Kuda terbang. kuda terbang. Maka Allah secara nyata tidak ada kufuan, tidak ada sekutu, secara hayalan pun tidak. Jangan kok yang nyata, hayalan pun kita menghayal Allah ini kira-kira punya gini nggak? Yang bayangkan itu aja tidak ada, tidak mungkin. Maka dalam alam nyata dan alam hayal kufuan bagi Allah tidak. Lam yakun lahu kufuwan, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukafian, mumatilan, tidak ada yang sekufu, derajat. Mumatilan, tidak ada yang semisal falahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Muta'alliqun bi kufuwan wa qadama ala wa qudima alaihi annahu muhaidu qasud binafi wa ukhira ahadun wa huwa ismiyatun an khabariha riayatan lil fasilat. Ini menjelaskan tentang kedudukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kalau secara bahasa Arab runtutan atau urutannya itu walam yakul ahadun kufuwan lahu. Tapi kenapa kok seperti ini? Kalau alasan di sini mengatakan ini didahulukan seperti ini sehingga ahadnya di akhir, ini untuk keindahan daripada apa? Akhir bunyi akhir suatu ayat. Karena susunan ataupun firman Allah ini ya seperti syair. Makanya indah ketika dibaca. Orang tidak akan pernah bisa membuat yang semisal saja tidak bisa. Jangankan satu surat semisal, satu ayat semisal yang pendek saja tidak akan. Nah, orang dikatakan cerdas berbahasa kalau dia bisa membuat syair. Kalau masih hanya bisa Budi pergi ke pasar, itu ibu Budi ini masih biasa. Tapi kalau sudah bisa bilang pasar, Budi pergi, itu ibunya Budi, kan jadi jadi indah. Tapi kalau cuma bisa Budi pergi ke pasar, itu ibu Budi makan bakso, itu masih biasa, masih hanya bisa menyusun kalimat saja, tapi belum bisa membuat ulama kalau bisa buat syair, makanya Alfiah itu syair, terus Imriti juga syair, itu tandanya sudah makanya berjanji itu dasar Pak. Ada orang bilang dulu berjanji, yang berjanji itu orang nggak paham agama. Orang berjanji baca bisa indah seperti tandanya orang pintar, jadi syair, padahal itu semua kisah. Maka hikmah daripada kesimpulan daripada apa? Ini keikhlasan sesungguhnya adalah pemurnian tauhid kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar imannya lurus karena Allah, maka amal pun hanya karena Allah. Maka sebelum daripada masuk pembahasan kita melakukan sholat yang sampai salah, ketika takbir kita disunahkan doa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Baru awal itu sudah ditegur, kamu buat apa sholat, buat apa umurmu, buat apa hidup. Nah, ketika sudah ngomong keimanan, kita tidak boleh bercanda, kita tidak boleh menyepelekan karena itu tentang keimanan. Apalagi ketika ada orang bilang tentang keimanan, dalam hati ada bicara, aku juga pernah dengar seperti itu, tidak boleh. Karena kalau ada terjadi seperti itu, ternyata Allah sudah tutup hatinya, karena itu menjadi apa? Anggapan dia bahwa itu sudah pernah didengar. Nah, itu Pak. Karena agama itu gini-gini aja Pak dari dulu. Nggak ada istilah, aku nggak mau ngaji lah. Aku itu pernah. Yesus paling berkomunikasi wae paling Yesus tapi lihat itu. Memang agama kayak gini terus. Kalau ditambah-tambah jadi didengar. Jadi didengar. Oh yang gini saja terus saja kita masih banyak yang lalai. Ada orang aja ngomong terus. Orang ditambahin, hai ya ala pedagang, anu sholat. Kan unik. Orang pada datang kalau nggak sholat. Nggak boleh tambahnya, kok begitu saja. Begitu saja kita masih belum bisa sempurna. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salamullah, salamullah.
حبيب الله توسلنا Gede dewe ya. بالهادي رسول الله